Ya, ini ada Vega ZR. Kilometernya berapa ini? 42.000. Katanya udah pernah quarter satu kali. Tapi sekarang motornya ngelitik. Quarternya 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu udah ngelitik, terus agak ngebul. Ini pada bocor-bocor lagi. Bocor-bocor oli semua. Ini kenapa ini? Nanti dicek semua. Ada kenapa? Baru 6 bulan quarter kok udah bocor lagi. Warnanya juga ngelitik banget. Emang sebenarnya Vega ZR juga cepat ngelitik, tapi kalau baru 6 bulan di quarter udah ngelitik lagi, itu kemungkinan ada somethingnya, onopo, ada apa-apanya. Coba dicek dulu. Kemudian orangnya juga ngeluh gigi 1, gigi 2 motornya endut-endutan, mental-mental kayak rantai kendor gitu. Itu indikasi dari kopling gandanya aus, udah selip. Nanti coba dibongkar. Dicek dulu topnya, klepnya ngelitik. Tadi ngelitiknya itu dari suara klep atau dari suara sehernya. Itu bisa dilihat awalnya dari kondisi kerenggangan klepnya dulu. Ini klepnya biar ditopin, baru nanti dicek kerenggangannya ini normal apa enggak. Kalau kerenggangan klepnya normal berarti ada sesuatu kemungkinan di seher bisa. Kalau dari suara ngelitiknya sih indikasinya tadi itu antara klep atau sehernya. Bisa juga rantai keteng. Udah di antara sekitaran itu aja, nggak kemana-mana. Nih ditopin dulu. Nih kalau top posisinya itu harus garis. Nih di garis ini. Nah di sini ada cowakan, ini harus garis. Nah di depan ini juga garis. Oh, garis ini sama ini itu harus garis. Baru dicek kerenggangan klepnya berapa. Kerenggangan klepnya kalau pakai feeling itu sepertinya kok normal, rapat. Kalau pakai feeling piro kuwi? 10. Sing dhuwur klepnya bawah 10, atas 10. Harusnya nggak senglitik kayak gitu. Berarti ini ada kemungkinan dari seher atau rantai keteng. Bongkar. Oke mas bro, iki wis dibongkar. Ini baru cover kopling. Ini kopling. Nah ini sehernya udah dibongkar. Ini bloknya. Nih blok. Kalau dilihat sekilas, nih yo, sekilas yo, sih tak maju ke sini ya. Seharusnya di maju ke sini gitu. Nah, nek dilihat secara sekilas, ini sehernya itu masih kelihatan kayak halus. Ini atas halus. Si bawah copotnya copot, sehernya copot biar kelihatan. Nah ini sehernya udah dibongkar, kelihatan masih halus kan. Pembakarannya juga sebenarnya ini bocornya, ini ada sedikit bocor ini
Ini motor juga belum lama dibongkar, kerak-keraknya juga belum tebel banget sebenarnya. Nah terus kenapa kok bisa ngelitik, terus agak ngebul sedikit. Ini dilihat bagian atas dulu ya, bagian atas dulu. Set, ini masih, kalau dilihat ring sehernya ini masih bagus, ring seher masih bagus tuh, nggak ada kebocoran ring seher. Kenapa kok ring seher bisa bagus? Nih di sini ini masih kinclong kan, masih kinclong. Tuh, ini pertanda ring sehernya masih bagus. Tapi nih, ini bagian atas masih bagus ya. Tapi kalau yang bagian bawah, ini coba tak lap dulu biar kelihatan agak bersih. Yang bagian bawah ada sedikit baret-baret. Nih, baretnya itu yang di bawah ring seher, bukan di atas ring seher. Ini ya, jelas ya. Yang agak baret, meskipun ini baru sedikit tuh, nggak kelihatan banget kan, karena baru sedikit. Tapi ini udah jadi gejala. Nih di sini baretnya, posisinya yang di bawah ring seher, bukan di atas ring seher. Kenapa baretnya kok di bawah ring seher, bukan di atas ring sehernya? Pelumasannya dari atas, dari ring seher ini bagus, dari ring seher ya. Tapi di Vega ZR ini itu dia butuh semprotan oli lagi dari bawah. Jadi pada saat dia di sini nih, nempel di sini, naik turun. Nah, ini kan seher di sini naik turun ya. Sini naik turun. Nah, naik turun di sini yang normal, di sini itu ada semprotan olinya dari kerkas. Dari kerkas itu ada semprotan olinya. Dia disemprot ini, cerot. Gitu. Kenapa? Dia fungsinya buat ngelumasin seher biar awet, pelumasannya tetap bagus. Nah, semprotan olinya itu dari sini nih. Ini ada lubang kecil di sini nih ya. Ini lubang kecil ini. Ini apa tuh fungsinya vital banget kalau ini ada kerusakan pada tersumbat. Kalau ini tersumbat atau misalkan tidak tersumbat tapi ada kebocoran, terus pompa olinya itu rusak, otomatis ini nggak bisa nyemprotin, nggak bisa nyemburin oli ke seher, ke bagian bawah seher sini, bagian bawah seher sini. Ini sehernya akan bisa jadi baret. Baretnya baret bagian bawah ring seher, bukan yang di atasnya. Ini baru dikit, baru gejala dikit, belum parah. Kalau parah nanti kelihatan banget. Ini yang dikatakan teknologi MotoGP ini dulu. Ini dulu yang merupakan ya, ini diadopsi dari motor-motor balapannya Rossi. Nih di sini ini semprotannya ini di beberapa motor Yamaha itu udah ada di sini. Motor lain juga ada. Nih nyembur ke seher. Nah kalau ini semprotannya nggak lancar, yo sehernya nanti kena. Indikasinya yang lebih kelihatan itu di bloknya. Ini silindernya ini. Saya liatin ini di bloknya bisa dilihat. Nih baretnya itu cuma di bagian tengah aja tuh. Nih tuh bisa dilihat kan, tengah-tengah itu kan. Yang di atasnya itu nggak apa-apa. Ini atasnya nggak apa-apa, bagian atas ini nggak ada masalah. Tapi yang lebih ngejeglongnya itu yang bagian tengah. Ini yang lebih parahnya itu bagian tengah sini. Ini indikasi
sehernya kurang pelumasan oli. Kenapa? Sebabnya seher kurang pelumasan oli. Nah, itu yang perlu dicari. Itu yang harus dicari. Kalau misalkan ini sudah parah, ini nanti baretnya lumayan nanti baret parah. Terus di quarter ulang. Nah, kalau penyakitnya belum ketemu, ya nanti ngebul lagi, ngelitik lagi. Karena waduh, itu knalpot. Karena permasalahannya penyakit utamanya belum ketemu. Makanya harus dicari penyakit utamanya dulu. Dikiranya kalau seher blok baret, wah kehabisan oli atau seal klepnya bocor, itu belum tentu. Makanya dicek dulu juga bagaimana kondisi pompa olinya. Ini sekarang dilihat kenapa sehernya ini kurang pelumasan bagian bawah. Oke, melanjutkan yang semprotan di pompa oli yang di piston tadi ya. Awalnya, jadi ini kinerja pompa oli, jalur oli ya. Ini jalur oli di Vega ZR. Ini pompa olinya berputar. Pompa oli berputar, dia dorong oli yang kerendam di bak mesin sini. Ini kan ada olinya ya. Secara normal di sini ada olinya karena ini udah dibongkar. Jadi olinya kan udah ditirisin ke bawah. Pompa oli berputar. Ini jadi pompanya ya kayak seperti sanyonya pompa air. Nah, kalau ini pompa oli dipompa, keluar oli lewat sini. Jadi ini di dalam sini ada olinya, dipompa, dia masuk ke dalam, di sini ada jalurnya, terus masuk ke jalur ini. Nah, ini jalur oli yang dari pompa oli. Jalur ini kemudian masuk ke dalam filter oli, disaring dulu ke filter oli. Nah, ini saya kasih lihat. Ini posisinya seperti ini normalnya ya. Nah, ini posisi normalnya kan seperti ini. Nah, jalur yang tadi itu masuk ke sini. Masuk ke filter oli. Jalurnya ke sini. Nah, ini hubungannya sama yang di sini. Ini yang jalur olinya nih masuk ke filter oli di sini. Di sini olinya disaring sama filter oli. Ini di sini kan ada filter olinya. Disaring kemudian masuk ke jalur sini. Di sini ini ada dua lubang. Yang sini sama lubang yang ini. Yang di sini ini masuk ke karkas nantinya. Nah, kalau yang di sini ini masuk ke yang di semburan kecil tadi sama ke silinder head. Nah, ini terus yang lubang sini masuk ke silinder head sini ya. Ini disalurkan ke sini. Nih, di sini nih. Nih. Masuk ke sini. Di sini ini masih dibagi dua jalur lagi. Yang sini masuk ke silinder head, yang ini masuk ke semburan kecil yang di dekat karkas. Ini lubang ini yang bawah. Ini masuk ke sini silinder head. Nah, kalau di silinder headnya itu kehabisan oli, nggak ada olinya, mungkin lubang ini tersumbat. Di sini atau di sini tersumbat. Itu bisa jadi, atau ini pompa olinya udah nggak mau pompa. Nah, terus yang di sini yang naik sini jalur yang satu lagi, yang kedua, ini masuk ke yang MotoGP ini tuh, nih yang kecil, semburan kecil tadi. Nah, makanya kalau tadi kan sehernya itu kurang pelumasan. Nah, ini bisa jadi ini tersumbat atau ada faktor yang lain. Kemudian yang jalur oli satu lagi. Nah, yang sini ya. Ini yang atas ini ya. Ini masuknya ke sini. Nah, ini yang ada sealnya. Kemudian
ini buat ngelumasin masuk ke sini kerkas. Jadi yang di seal ini masuk ke kerkas ini. Nih, ini buat ngelumasin lahar kerkas sama gerigir yang kerkas di dalam kerkas. Nih. Lalu kalau yang ini tadi udah tak cek semua, filter olinya itu naik. Karena di silinder headnya juga masih ada oli normal. Tapi kenapa pistonnya kok pelumasannya berkurang? Nah, setelah tak cek, ternyata ini sealnya ini sobek. Nih, dilihat ya. Nih, ini seal yang masuk ke kerkas ini sobek. Nih, tak ambil aja nih itu. Nih, ini sobek. Kalau sobek gini, pompa oli nggak bisa nyembur sempurna. Oli yang seharusnya bisa ngelumasin ke 3 lubang tadi ya, yang di sini kerkas, terus yang di sini disalurkan kedua lagi, yang di sini sama ini. Tapi karena sealnya bocor, akhirnya pada saat pompa oli ke atas, ini olinya sebagian bocor masuk ke mesin lagi. Harusnya yang olinya itu masuk ke kerkas, masuk di sini, kerkas ini. Tapi olinya malah bocor keluar, makanya semburannya kurang kenceng. Nah, ini seal karena sealnya bocor. Ini sealnya ini murah, nggak nyampe 10.000, ini harganya 10 ribuan lah taruh. Tapi efeknya fatal kalau sealnya bocor. Makanya ini harus diganti secara periodik aja. Setiap bongkar kopling lebih baik sekali ini diganti. Masalahnya ini kalau bocor ya ini tadi, ini motor itu baru 6 bulan yang lalu ganti seher, tapi motornya jadi ngelitik-ngelitik lagi. Nah, ini masalahnya cuma sepele. Di sini sealnya itu rusak. Ini salah satu ciri-ciri kalau oli pelumasan di motor Yamaha itu berkurang, terutama di silinder head atau di piston, itu biasanya sealnya ini bocor. Kalau dilihat itu memang lancar. Biasanya ngecek jalur oli itu kan dari silinder head, tutup klepnya dibuka, ada baut kecil buat khusus ngecek jalur oli, itu ngalir, tapi ngalirnya itu berkurang. Meskipun ngalir berkurang karena di sini sealnya itu sobek. Jadi ini faktornya, jangan disepelein sealnya ini ya. Terus motor ini tadi yang punya juga ngeluh, motornya kalau di gigi 1 itu loncat-loncat. Nah, loncat-loncat ini udah masalah di motor otomatis, motor bebek itu kayak gini. Ini rumah koplingnya ini udah kemakan ini. Ini rumah koplingnya udah kemakan, perlu ganti rumah koplingnya. Kampas koplingnya gimana ini? Kampas kopling. Ini kampas kopling sebenarnya masih bisa dipakai, tapi kalau mau lebih bagus ya ganti sekalian rumah, ganti sekalian. Tapi harganya kan ya lumayan. Satu set ini 500.000 sendiri. Kalau rumahnya paling 250-an, ini nggak nyampe. Ini sekitar segituan, 200 ribuan ini. Nah, jadi itu ya. Pesan saya kalau bongkar rumah kopling sekalian ganti sealnya. Nah, ini cukup sekian dulu nih masalah di Vega ZR. Motor 6 bulan tapi udah ngelitik, ternyata sealnya di cover bak kopling ini bocor. Makanya aliran oli itu kurang lancar. Oke, sekian, matur nuwun ya.